Bali dikenal sebagai pulau dewata dan sering disebut dan dipromosikan sebagai surga. Tapi banyak kelakuan kita sebagai manusia tidak menghormati pulau ini seperti surga. Salah satu tanda paling nyata adalah krisis sampah dan plastik yang terus membesar di Bali. Krisis yang sudah lama disadari oleh sebagian orang, tapi kini mendapat perhatian lebih luas dengan rencana tutupnya TPA Suwung pada bulan Desember 2025 kemarin, yang sudah diundur beberapa kali lagi. Untuk mengatasi rencana penutupan ini, rencana baru untuk pengelolaan sampah di Bali adalah Oke, belum ada rencana yang komprehensif dan saat ini tanggung jawabnya diserahkan lebih ke desa-desa dan komunitas masing-masing. Di tengah ketidakpastian ini, kita sudah melihat semakin banyak organisasi sampah yang muncul di Bali. Ada yang kamu bisa berlangganan untuk mengangkut sampahmu, ada yang bekerja sama dan membimbing komunitas, budidaya maggot, mendaur ulang plastik, bank sampah, mengembangkan alat pengelolaan sampah, hingga organisasi yang membersihkan sungai dan pantai. Jadi bagaimana Bali bisa sampai di titik ini, di mana pulau surga ini semakin tenggelam di dalam sampah dan plastik dan tampaknya belum ada rencana untuk keluar dari situasi ini? Kita akan mencari tahu di episode ini. Pendekatan pemerintah Bali terhadap pengelolaan sampah secara umum tampaknya bertumpu pada dua harapan yang berbeda. Di satu sisi, ada harapan bahwa komunitas-komunitas akan bisa mengurus sampah mereka sendiri. Di sisi lain, harapan bahwa suatu teknologi seperti fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi yang disebutkan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL akan datang dan menyelamatkan situasinya. Semua ini terjadi sementara anggaran untuk pengelolaan sampah di Bali jauh lebih rendah dibanding anggaran pemerintah di banyak sektor lain. Harapan dan keinginan untuk memiliki fasilitas PSEL sudah ada setidaknya sejak tahun 2017, di mana sempat ada rencana untuk mengubah TPA Suwung menjadi taman kota, dengan target waktu itu bahwa sudah akan ada fasilitas PSEL pada 2021. Meskipun pemerintah pusat telah berkomitmen untuk membantu mengembangkan fasilitas PSEL di Bali bersama dengan beberapa lokasi lain di Indonesia, masih banyak ketidakpastian soal kapan fasilitas ini akan benar-benar beroperasi, seberapa efektif nantinya, dan apa saja risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkannya. Satu hal yang seharusnya kita sudah pelajari adalah bahwa setiap teknologi, meski yang memberi banyak manfaat, juga punya plus minus. Seringkali termasuk berbagai konsekuensi yang tidak terduga atau tidak disengaja. Lihat saja plastik, salah satu pemain besar dalam cerita ini. Plastik memang membuat banyak hal jadi lebih mudah untuk manusia, tapi awalnya itu diproduksi massal tanpa memperhitungkan bagaimana kita bisa membuangnya dengan baik dan tanpa memahami secara mendalam dampak negatifnya terhadap lingkungan. Mobil listrik bisa berperan besar dalam mengurangi polusi dan ketergantungan kita pada minyak bumi, tapi penambangan bahan baku untuk baterai mobil listrik telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan tersendiri, khususnya di Indonesia untuk pulau-pulau seperti Sulawesi, Halmahera, dan Raja Ampat.
Banyak orang yang bekerja di bidang pengelolaan sampah menekankan bahwa PSAL bukanlah solusi satu untuk semua. Fasilitas PSAL itu mahal, listrik yang bisa dihasilkan tidak selalu banyak, dan itu tetap menghasilkan emisi. Kalau tidak dikembangkan dengan hati-hati dan dioperasikan secara ketat, dampaknya mungkin tidak akan luar biasa positif. Ditambah lagi, diperkirakan bahwa lebih dari 50% sampah Indonesia adalah sampah organik, yang bukan jenis sampah yang cocok untuk sistem dan fasilitas berbasis pembakaran. Dan kita juga tahu bahwa ada banyak sampah yang tidak nyampai ke TPA. Di Bali, ada yang memperkirakan bahwa 50% dari 4.000 ton harian sampah Bali dibakar sembarangan atau dibuang ke sungai atau di lingkungan sekitar. Fasilitas seperti PSAL juga bisa mengganggu para pekerja informal yang sudah membeli, menjual, dan mendaur ulang sampah anorganik dari dulu. Dan fasilitas pengelolaan sampah seperti itu juga mewakili ujung akhir atau sisi hilir dari siklus sampah. Sementara para pelaku di bidang pengelolaan sampah terus menekankan bahwa fokus utamanya harus ada di sisi hulu atau sumber sampah. Dan bukan hanya dengan individu atau keluarga, tapi juga dengan organisasi dan perusahaan yang berkontribusi pada sampah. Salah satu aspek lain dari pengelolaan sampah di Bali adalah bahwa setiap komunitas dapat menggunakan cara atau layanan yang berbeda untuk mengangkut sampah mereka. Ada desa seperti kita lihat di Tegal Tugu yang mengatur pengumpulan sampah mereka sendiri dengan staf dan truk mereka sendiri. Tapi ada banyak komunitas lain, dan khususnya di Denpasar dan Badung, yang menyerahkan ini kepada penyedia jasa pengumpulan sampah eksternal yang disebut sebagai bisnis atau kelompok swakelola sampah. Hal ini tentu saja menambah lapisan tambahan pada ekosistem sampah Bali, yang sekali lagi menyoroti perlunya koordinasi yang sangat baik agar ekosistem ini dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Biaya bulanan untuk pengumpulan sampah juga bergantung pada siapa yang mengangkut, dan kita bisa melihat perbedaan yang cukup besar dalam biaya ini di berbagai komunitas. Mulai dari kurang dari 25.000 saja per bulan hingga lebih dari 100.000 per bulan. Di tengah semua ketidakpastian ini, sudah ada banyak contoh baik di tingkat lokal. Komunitas yang punya inisiatif sendiri dalam pengelolaan sampah yang cukup berhasil dalam mengurangi sampah yang mereka hasilkan secara signifikan. Ya itu awalnya Ibu di sini seperti apa prosesnya, butuh waktu kira-kira berapa lama sebelum kayak semua keluarga lebih memahami, Ya, lebih bisa memilah sendiri? hampir sebulanan lah. Sebulan ya? Iya, kan gini anak-anak kan banyak. Gitu dia kan pertama-tama kan kalau dulu kan jadi satu sampahnya. Sekarang kan kalau memilah kan ya perlahan-lahan lah gitu. Mulai di apa namanya, mana organik, yang mana plastik, yang mana residu kan gitu. Berarti awalnya ada kayak edukasi atau sosialisasi atau? Ada gininya apa namanya, kadernya apa namanya itu datang ke rumah-rumah ke masing-masing rumah. Oh, Ya, satu-satu ya gitu ya. juga ya? Baru-baru mulai mau apa milah sampah tuh kan ada kader desa. Kita dikasih penyuluhan. Oh, oke. Yang mana organik, yang mana organik tuh. Oke. Yang mana residu dikasih penyuluhan, dikasih tempat gitu. Ada gininya juga pemeriksaan. Pemeriksaan. Iya. Ada Kayak apa? pemeriksaan. Ada apa itu, apa perbekal apa itu dilihatlah apa kita udah. Dia juga keliling untuk lihat Iya, kayak perkembangan kayak apa. apakah udah berfungsi apa belum. Okay. Kalau nggak dipilah, nggak diambil sama apa namanya, diambil ya? TPS-nya, TPS 3R-nya nggak diambil. Nggak akan dibiarkan. Kalau udah dipilah, kalau sekarang organik ya
diambil umpama kan sesuai jadwal. Oke. Sampahnya diambil tiap hari, Setiap hari. ya. Tapi organik sekali, besoknya residu, besoknya plastik. Gitu. Nah, jadi memang jadwal itu rutin ya, Iya, konsisten rutin, dan konsisten. nggak berubah. Menurut Ibu, kuncinya apa kira-kira untuk yang mendukung atau yang membantu biar semua keluarga bisa langsung mau ikut kayak gitu? Ya demi kebersihan kita juga, itu kan kebaikan kita juga. Mhm. Kalau nggak diambil tuh sampahnya, kita uang di mana? Itu sampahnya diambil, kita udah bersyukur, biar disuruh bayar sedikit kan nggak apa, daripada kita susah buang sampah. Oke, ini kami lagi di Desa Tegal Tugu. Di belakang kami ada TPS 3R untuk desa ini. Tadi ada supir buat truk sampah desa ini, tapi tidak ada manajer. Tapi yang kami dengar dari supir tadi, untuk residu dan yang anorganik, mereka akan bawa ke TPA Gianyar. Sama untuk sampah organik, mereka olah langsung di fasilitas di sini, itu jadi pupuk yang warga sini juga bisa pakai. Katanya di TPA nanti ada petugas yang memang akan naik dan rekam, ambil gambar juga untuk ngecek apakah sampah itu tercampur atau tetap terpisah sebelum boleh masuk ke TPA Gianyar. Saat mereka ke TPA dengan sampah residu dan anorganik, itu juga ada tempat sendiri. Jadi nanti residu ada, mereka akan ke tempat tertentu. Nanti untuk yang anorganik itu juga ada tempat sendiri. Informasinya memilah udah jauh-jauh hari, hampir 5 bulan kurang lebih udah ada informasi memilah. Tapi 5 bulan. Iya, kurang lebih itu udah ada informasi. Ya. Tapi untuk sekarang selanjutnya lebih ketat lagi, dan setahu saya di lingkungan saya ini di Rukan Nyali semua rajin milah. Oh, Semua rajin udah memilah, memang udah memilah ya. Tapi cuman ada penundaan seperti bilang tadi itu 1 minggu kurang lebih penundaan tidak diambil. Tapi masyarakatnya udah memilah. Udah memilah. Setahu saya di tetangga saya ini semua udah memilah. Oke. Nah, makanya sekarang udah disiplin. 3 tempat sampah ada. Dia kan mungkin aja dia punya hari apa itu dia pengambilan plastik, hari apa dia pengambilan daun-daun gitu. Sekarang udah, tadi bilang tadi itu, kemarin sampah plastiknya diambil, tadi pagi sampah daun-daunnya sampah tanah. Oke. Kalau misalnya kecampur, berarti tidak Tidak diambil sama sekali, mau nggak mau dia. Oke. Dan orang-orang udah paham. Paham gitu semua berarti. itu, paham, tetangga saya paham semua. Oke. Itu informasi dari mana awalnya tentang harus memilah, terus penjelasan yang organik kayak gini, anorganik gini, residu gini, itu informasi lewat mana? Informasi lewat, kalau di Bali kan ada istilah pendesa adat kan, dari pendesa adat sama kepala desa itu langsung. Oke. Ada tantangan nggak buat daerah sini atau untuk? Tantangannya itu aja, setelah kita milah-milah sampai 1 minggu tidak diambil kan jelas kecewa ya. Iya. Apa yang kita lihat kemarin di Desa Tegal Tugu Gianyar dan di Sanur, dan juga dari pembahasan dengan tim MPH, pengelolaan sampah di tingkat komunitas butuh waktu, butuh edukasi dan informasi sebelum rumah dan keluarga bisa memilah sampah. Di Tegal Tugu ada yang bilang proses itu butuh sekitar 1 bulan, ada juga yang bilang 6 bulan. Kalau di pedesaan saja butuh waktu kira-kira segini, kita tahu bahwa di daerah kota dan daerah turis pasti butuh lebih banyak waktu lagi. Dengan komunitas yang lebih beragam, lebih banyak bisnis, kos-kosan, dan yang lain. Berarti harusnya ada lebih banyak persiapan dan idealnya lebih banyak kolaborasi. Bali juga sudah punya 227 TPS 3R yang aktif. Tapi secara keseluruhan, sistem di tingkat desa saat ini diperkirakan baru menangani 45% dari sampah yang dihasilkan. Dengan lebih dari 600 desa di Bali, tidak semua komunitas akan bisa mencari solusinya sendiri. Dan LSM dan organisasi di bidang pengelolaan sampah pun tidak punya kapasitas untuk mendampingi sebanyak itu desa.
Jadi bagaimana kita bisa mengambil beberapa contoh baik menjadi perubahan dan dampak yang lebih luas di seluruh Bali? Mari kita ngobrol dengan beberapa orang yang lebih tahu tentang topik ini. Jadi desa yang lebih berhasil dalam pengelolaan sampah, kira-kira apa yang biasanya menjadi kunci atau salah satu kunci? Untuk kunci keberhasilan dari pendampingan pengelolaan sampah di desa sendiri itu kami menyebutnya ada 2 kunci ya. Yang pertama ada ownership, kepemilikan, dan yang kedua ada sistem. Masyarakat itu harus terlibat dan harus ikut merancang juga seperti itu. Dengan mereka memiliki rasa kepemilikan itu, mereka jadi lebih bertanggung jawab seperti itu. Dan yang kedua, ketika mereka sudah merasa bertanggung jawab bahwa ini program kita bersama, sistemnya juga harus berjalan dengan baik seperti itu. Contoh, misalnya masyarakat ini punya kebiasaan sudah mengelola sampah, memisahkan sampah dari sumbernya. Tapi ketika diangkut oleh tim pengangkut, di truknya itu dicampur lagi. Kadang ada yang terjadi seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem yang belum berhasil. Jadi masyarakat yang sudah berhasil mengolah sampah ya tidak ada gunanya juga kalau sistemnya tidak berjalan. Jadi dibutuhkan 2 hal itu. MPH kan sempat sebutkan desentralisasi sebagai solusi. Tapi mungkin untuk pemerintah masih agak susah untuk biar mereka bisa bayangkan dukungan seperti apa yang paling baik atau yang paling tepat. Mungkin sudah akan ada bantuan khusus buat kelolaan sampah di tingkat daerah dan desa. Tapi apakah itu cukup? Dukungan secara pendanaan itu ya sebenarnya juga itu belum cukup. Pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan bagaimana aspek keberlanjutan, kemudian aspek dari skala solusinya, maksudnya kita bisa bersinergi bersama gitu ya, untuk pemerintah bagaimana bisa membuat jaringan penghubung antara siapa yang kemudian yang akan mengelola sampah residunya, kemudian siapa yang kemudian akan mengangkut sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Nah, itu juga sebenarnya kami masih butuh dukungan dari pemerintah gitu. Jadi yang selama ini dilakukan pemerintah itu adalah dukungan dalam bentuk infrastruktur seperti itu. Contohnya di tahun 2020 atau 2021 itu ada aturan PSBS, pengelolaan sampah berbasis sumber, itu ada serentak dibangun TPS 3R di banyak desa di Bali. Tapi pemerintah hanya membantu pembangunannya saja, tidak disertai dengan teknis pendampingan pembiayaannya seperti apa ke depannya, pendampingan bisnisnya seperti apa. Jadi TPS 3R ini dibangun dan dibuat seakan-akan bergantung dengan dana dari desa saja, APBDes. Hal itu menjadikan dana desa itu setiap tahunnya yang terjadi adalah fluktuatif, dia naik turun. Dan prioritas pengelolaan sampah itu tidak selalu ada di setiap desa. Kadang ada desa yang memang memprioritaskan, ada juga yang mohon maaf kami tidak memprioritaskan dulu, kami mau fokus ke pembangunan dulu dan segala macamnya seperti itu. Jadi mungkin dukungan yang dibutuhkan itu memang bagus dikasih infrastruktur, tapi tanpa ada dukungan dan pembimbingan untuk bisnis itu akan sangat kurang seperti itu. Jadi tidak menjawab akar masalah. Memang harusnya ada infrastruktur yang kuat, kemudian kebijakan yang konsisten, dan masyarakat yang memang mau berubah untuk mengelola sampah, memilah sampah dari sumbernya kayak gitu. Tampaknya sudah jelas bahwa dibutuhkan perencanaan dan dukungan yang sistematis untuk pengelolaan sampah berbasis komunitas. Ini mencakup dukungan untuk edukasi masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah mereka sendiri, panduan bagi pemerintah desa dan Banjar, forum berbagi pengetahuan dan pendampingan, serta bantuan teknis. Nantikan episode Mata Belalang selanjutnya, di mana kita akan melihat kebiasaan masyarakat dan turis membentuk otot